mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Selasa, tanggal 8 Safar 1446 Hijriah, kita insyaallah akan melanjutkan pengajian kita belajar kitab Sayrus Salikin, kitab gabungan ya, dari ada tentang ilmu akidah, ada fikih, dan ada tasawuf ya, ada hakikat ya, ada tariqat dan ada hakikat di dalam kitab yang kita pelajari ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai membaca pengantar ya, pengantar, dan di akhir disampaikan bahwa kitab ini mengandung satu muqaddimah, kemudian 4 bagian, dan 1 khatimah, kesimpulan ya. Malam ini insyaallah akan kita lanjutkan dengan muqaddimah. Insyaallah kita punya waktu kurang lebih 30 menit ya, atau kita lebihkan nanti sedikit. Langsung saja ya, langsung saja kita teruskan. Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimatu fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusulun. Muqaddimah ya, fi bayani, mengenai keterangan fadlil ilmi, keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, wa fihi fusulun, dan padanya ada beberapa fasal ya. Mengenai keutamaan ilmu ini ada beberapa fasal. Al-faslul awwalu fi fadilatil ilmi wat ta'lim. Fasal yang pertama, fi fadilatil ilmi, mengenai keutamaan ilmu, wat ta'lim, dan pembelajaran ya. Kalau ada pembelajaran berarti ada orang yang belajar dan ada yang mengajar, iya kan? Ada santri, ada gurunya, ada ustadznya, ada buyanya, ada kiainya, macam-macam istilahnya ya. Bahasa Arabnya ada muta'allim, santri, orang yang belajar, dan ada muallim ya, guru, kiai, buya ya. Ilmu ini mempunyai banyak kelebihan ya, banyak keutamaan. Sebagian dari keutamaannya itu seperti dapat kita lihat pada beberapa ayat dan hadis yang akan kita baca ya. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu,
walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang diberi ilmu, didatangkan ilmu, diberi ilmu, darajatin, beberapa tingkatan. Itu salah satu ayat Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 4 itu ada Melayunya ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nampak? Baris di atas ya. Bermula derajat ulama itu atas derajat orang yang mukmin 700 derajat, dan antara tiap-tiap satu derajat sekira-kira perjalanan 500 tahun. Jauh kali ya bedanya ya. Bedanya antara ulama dengan orang yang beriman yang bukan ulama ya. Berapa derajat tadi? Berapa derajat? Arif? 700 derajat, iya. Iya. Mana dia? Iya. Ada nampak yang dibaca? Yang Ustaz baca tuh. Coba perhatikan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bermula derajat ulama itu atas derajat orang yang mukmin 700 derajat. Derajat itu tingkatan. Jadi kalau kita buat misalnya ada 1000 tingkatan anak tangga lah ya. Atau tingkatan ini tingkat ini. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4, 50, 51, 100 sampai berapa? Sampai berapa ratus tadi? 700. Sekarang belum ada ya bangunan sampai 700 tingkat. Ada di dunia? Belum ya? Rasanya belum dah kan? Belum. Ya. ...700 derajat, 700 tingkat, dan antara tiap-tiap satu derajat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. 500 tahun agaknya dari timur ke barat dunia ini selesai lah itu. Iya, selesai ya. Sampai jalan kaki pun sampai tuh. Nggak usah pakai apa, pakai unta, pakai apa, kuda. Jalan kaki aja. 500 tahun kita jalan, agaknya sampai itu. Dari timur sampai ke barat. Jadi antara satu lantai dengan lantai kedua, antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya itu perjalanan berapa tahun tadi? 500 tahun. Berapa abad itu? Mulki? Loh. Berapa abad? 5 abad. Lama itu ya. Lama. Tadi berapa tingkat jaraknya? 700 tingkat. Kalikanlah 500 tahun. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Ya Allah. Makanya wajarlah kita memuliakan ulama, iya kan? Saya kalau jumpa ulama itu saya cium tangannya itu rasanya ya, mau dipeluk lama-lama rasanya ya. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Ini Qul, katakanlah Muhammad,
Ini sebetulnya pertanyaan, tapi ini pertanyaan yang seperti ini memastikan, ya, bukan, ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal, adakah yastawi sama alladzina orang-orang yang mengetahui, ya'lamuna yang mengetahui, walladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah sama orang yang alim dengan orang yang bodoh? Sebetulnya itu tak perlu dijawab Allah. Jawabannya sudah ada, ya. Sama kira-kira itu? Tidak. Jadi ini tidak sama, bedalah. Ya, tadi di atas sudah keterangan dari siapa tadi? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi, ya. Iya kan? Sepupu Nabi, dan beliau itu langsung belajar kepada Rasulullah. Ya, dari umur 3 tahun sudah ikut Rasulullah ke Madinah. Ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib tinggal di mana? Di Mekah. Beliau ikut Rasulullah tinggal di Madinah. Nanti akhirnya Rasulullah menikah dengan bibinya. Bukan bibi. Makciknya. Apa beda makcik dengan bibi? Ada, ya. Kita bedakan aja lah, ya. Kalau di kami beda itu, ya. Ada ujing, itu saudara ibu kita. Ada namboru, itu saudara ayah kita. Nah, ini Ustaz bedakan, ya. Makcik Ustaz bilang itu saudara ibu kita. Bibi saudara ayah kita. Nah, supaya paham kalian, ya. Jadi ada salah seorang istri Rasulullah itu adalah makciknya, adik dari ibunya. Siapa namanya? Maimunah. Nanti akhirnya Abdullah ibnu Abbas itu tinggal di rumah Maimunah setelah menjadi istri Rasulullah, ya. Beliau itu dinikahi Rasulullah pada waktu penaklukan kota Mekah. Tahun berapa itu? Tahun ke-8 Hijriah. Jadi beliau ini dari kecil sudah tinggal bersama Rasulullah, ya. Coba kita lihat, ya. Itu tadi Abdullah ibnu Abbas, ulama tafsir dari kalangan sahabat, ya. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pelajaran hanyalah ulul albab, orang-orang yang mempunyai apa? Mempunyai hati, mempunyai akal. Orang-orang yang pintar. Kemudian dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut, yang benar-benar takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, al ulama'u, hanya para ulama. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Wa tilkal amsalu, dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan, nadribuha linnasi, kami buat, kami adakan, kami contohkan,
linnasi untuk manusia, wa ma yaqiluha dan tidak ada yang dapat memikirkannya, memahaminya, dan tidak ada yang dapat memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, yang banyak ilmunya. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah bersaksi, menyaksikan, annahu, bahwasanya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, ulama ya. Jadi di sini kita lihat dalam menyaksikan itu disejajarkan antara malaikat dengan ulama. Itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan ulama. Ya. Ini ada nih, ini dikutip oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ya. Dan kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, nampak itu? Ya, maka tilik olehmu akan ayat ini. Ya. Maksudnya ayat-ayat itu semua ya. Perhatikan bagaimana tingginya derajat para ulama dibanding dengan orang-orang yang beriman. Banyak sekali tadi ya ayat-ayatnya. Kemudian kita lihat terus ya. Ini tak usah kita baca semualah. Kalau kita baca semua sampai tamat kalian di sini tak tamat-tamat nanti ini ya. Kemudian dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Nampak Mulki? Arif nampak? Arif nampak? Coba tunjukkan rojulan sama dia. Hilang dia. Hilang jejak. Al-ulama'u warasatul anbiya. Apa artinya itu? Ulama pewaris Nabi. Visi apa ini? Visi siapa ini? Visi siapa ini? Visi siapa ini? Al-Junaid. Kita punya visi misi ya. Visinya tinggi. Melahirkan calon ulama. Calon atau ulama? Hah? Calon. Kalau ulama itu mudah kali 6 tahun jadi ulama ya. Hebat kali Al-Junaid itu ya. Iya kan? Hebat kali lah itu. Tamu dari Al-Junaid jadi ulama. Oh. Mengalahkan Al-Azhar nanti kan. Melahirkan calon al-ulama warasatul anbiya. Melahirkan calon ulama pewaris Nabi. Itulah visi kita ya. Kita ambil dari hadis ini ya. Visi itu boleh. Kata Soekarno kayak apa katanya? Tinggikan cita-citamu seperti bintang di langit. Tapi rendahkan hatimu sebagaimana mutiara di dasar lautan. Mutiara itu cantik, mahal, tapi enggak mau dia di tempat yang tinggi. Di dasar lautan dia. Nah, itu pesan Soekarno ya. Jadi tidak ada yang melarang, bahkan bagus ya. Bercita-cita yang baik itu dianjurkan ya. Dianjurkan. Terus. Dan setengah daripadanya
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimul ladzi inihtija ilaihi nafa'a wa in istu'niya anhu a'na nafsahu. Afdalun nas, seutama-utama manusia, al-mu'minul alimu adalah orang mukmin yang alim, alladzi yang ini jika dia dikehendaki, diminta pendapatnya, nafa'a, maka dia memberikan manfaat. Wa in istu'niya anhu, dan jika dia diminta kekayaan, ana nafsahu, dia merasa cukup dengan dirinya. Jadi kalau mengenai harta dia tidak begitu mencari, ya, tidak begitu meminta, ya. Tapi mengenai ilmu dia cari dan dia amalkan dan dia ajarkan. Kita teruskan. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu riyanun wa libasu taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Ya. Al-iman, iman itu riyan, telanjang. Wa libasu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Pakaiannya adalah takwa. Wa zinatuhul haya, dan perhiasannya adalah malu. Ada rasa malu, ya. Malu berbuat salah, ya. Malu tidak berbuat baik. Wa samaratuhul ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Amma ahlul ilmi fayadulluna an-nasa ala ma ja'at bihi rusulu, wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Aqrabun nas, manusia yang paling dekat, min darjatin nubuwah, kepada tingkat kenabian. Ini dekat, ya, bukan sampai, ya, tapi dekat, ya. Manusia yang paling dekat kepada tingkat kenabian, ahlul ilmi wa ahlul jihad, adalah orang yang mempunyai ilmu dan orang yang berjihad. Di orang yang hari-harinya dia berkaitan dengan ilmu, dia mengajar, dia belajar, dan dia mengajar. Itu tidak bisa dipisah, ya. Seorang ulama itu pasti dia itu belajar juga, walaupun dia belajar sendiri lagi. Mungkin tidak ada lagi gurunya, ya, gurunya sudah tak ada lagi mungkin semua, ya. Nah, dia sudah belajar sendiri dan juga mengajar. Itu namanya ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, ulama. Wa ahlul jihad, dan ahli jihad, orang yang ikut berperang, angkat senjata, mempertahankan, membela agama Islam. Amma ahlul ilmi
Adapun ahlul ilmi fayadullunan nasa, maka mereka menunjukkan kepada manusia ala ma ja'at bihi rusulu, apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi ulama itu mereka mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Wa amma ahlul jihadi, dan adapun ahli jihad, orang yang berjihad fi sabilillah, fajahadu bi asyafihim, maka mereka berjihad dengan senjata-senjata mereka. Itu asyaf itu jamak dari saif ya, pedang ya. Kalau sekarang kan nggak pakai pedang lagi ya, ya kan? Dengan senjata-senjata mereka ala ma ja'at bihi rusul, untuk membela agama yang dibawa oleh rasul, untuk melindungi ya, melindungi agama, membela umat yang menganutnya, membela ulama-ulamanya. Itu kerjaan ahlul jihad ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullahi fil ardi. Orang alim adalah orang kepercayaan Allah di bumi. Itu ya. Al-alimu aminullahi fil ard. Nampak? Nampak? Nah ya. Mana si Bilal? Nampak? Ya. Al-alimu aminullahi fil ard. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini, yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada'u. Nah, ini kemarin ya sudah kita bicarakan ya, yang mana yang lebih mulia antara ulama dengan syuhada ya. Ini ada 3 golongan manusia ya. Ini selain Nabi ya, selain Rasulullah. Ada 3 golongan manusia, tapi yang lain-lain, yang selain mereka pun masih ada ya. Tapi dalam hadis ini ada 3 yang disebutkan ya. Yasfa'u yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Siapa yang akan memberikan syafaat itu? Yang pertama, al-anbiya ya, para nabi, summal ulama, kemudian para ulama, summa syuhada, kemudian para syuhada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wa ma fil ard. Yastaghfiru, terus menerus memohonkan ampunan. Fil mudhari seperti itu ya. Karena fil mudhari itu maknanya berterusan ya. Kalau fil madhi masa lalu. Tapi kalau digunakan fil mudhari artinya seperti itu. Terus menerus memohonkan ampunan untuk orang alim, untuk ulama itu apa? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Masya Allah ya. Banyak betul ya. Banyak betul yang memohonkan ampunan untuk mereka ya. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ini termasuklah malaikat ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah taala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Man tafaqqaha, siapa yang mendalami agama, fi dinillah, agama Allah, mempelajari secara mendalam. Nah, ini tidak bisa 6 tahun ini, ya. Jangan baru 6 tahun sudah merasa mendalam ya. Lama itu. 30 tahun pun kadang-kadang belum mendalam lagi, ya. Man tafaqqaha, siapa yang mempelajari secara mendalam fi dinillah, tentang agama Allah, kafahu Allah taala ma ahammahu. Kafahu, kafa, maka Allah cukupkan
ma ahammahu, apa-apa yang ia perlukan. Ya. Ma ahammahu, apa-apa yang ia perlukan, ia pentingkan, ya, ia butuhkan. Wa razaqahu, dan Allah memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, enggak diduga-duga, datang aja ya. Ini alhamdulillah ya, kita tambah yakin ini. Kalau Ustaz tambah yakin, semakin lama semakin yakin ya. Kenapa? Karena alhamdulillah sekarang udah tahun ke-6 kita ya. Datang aja rezeki itu ya. Padahal belum lagi mendalami ya. Baru belajar pemula kita kan? Iya kan? Kan belum mendalami nih ya. Baru matan jurmiyah. Ada yang belum belajar matan jurmiyah, tapi sudah ada niat ya. Ada niat untuk menjadi orang yang mendalami ilmu agama. Itu pun sudah Allah pandang insyaallah ya. Allah perhatikan insyaallah. Itu ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatlul alimi 'alal 'abidi ka fatli 'ala adana rajulin min ashabi. Masyaallah ya. Fatlul alimi, keutamaan orang alim, ulama, 'alal 'abidi, atas orang yang abid. Abid itu apa? Orang yang kuat beribadah. Dia tahu juga fikih tapi enggak mendalam kali ilmunya. Dia tidak luas ilmunya. Fikih tahu juga, kalau enggak tahu fikih enggak bisa beribadah, enggak dihitung ya. Itu abid ya. Abid ini bukan sekedar beribadah, dia memang punya ilmu juga, dia ilmu fikihnya ada dia, tapi tak luas ya. Dia bukan ulama. Kafat li ala adana, kafat li, seperti keutamaanku, kata Nabi ya, seperti keutamaan Nabi, ala adana rajulin, atas laki-laki dari sahabatku, ala adana, atas laki-laki yang paling rendah kedudukannya dari sahabatku, dari sahabat Nabi. Jadi para sahabat itu kan juga tidak sama ya, tingkatan imannya ya, takwanya kan beda-beda itu ya, beda-beda itu, tidak sama ya. Nah, jadi nanti sahabat Nabi itu lebih 10.000 sahabat Nabi itu ya, puluhan ribu. Jadi kalau dibuat dia 10.000, ya 10.000 lah mungkin tingkatannya ya. Coba lihat ke sini, 10.000. Nanti paling tinggi itu siapa paling tinggi? Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Terus nanti sampai yang terakhir, sahabat yang terakhir kedudukannya. Seperti itulah perbandingan antara siapa tadi? Antara keutamaan orang alim, keutamaan ulama dibanding dengan abid. Tapi bukan abid yang punya nama abid ya. Ini bukan nama ini ya. Ya, abid di sini adalah orang yang kuat beribadah tapi dia bukan ulama ya. Jauh ya. Jauh itu. Insyaallah besok malam Selasa depan kita akan ulangin ya, yang terakhir ini. Kasih itu tanda itu. Kita akan ulangi nanti. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adana rajulin min ashabi. Itu akan kita lanjutkan dari situ malam Selasa depan ya, insyaallah ya. Jadi kita tidak banyak keterangan ini ya, karena isinya itu kan tidak susah itu. Tidak sulit untuk memahaminya, dan dia menjelaskan keutamaan tadi ya. Nampak kita bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Oleh sebab itu ya, maka kita harus bersungguh-sungguh. Niatnya bukan supaya dimuliakan manusia ya, tetapi supaya mendapat ridho Allah. Jangan pula belajar itu tujuannya supaya dimuliakan orang, itu tak boleh ya. Kalau belajar supaya dapat kemuliaan, supaya dapat harta, supaya dapat dunia, nah itu tidak boleh. Jadi niatnya satu saja ya.
semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Itu saja. Silakan Ahmad baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna hifdzal mursalin wa fahmal anbiya wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi karamika ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.